Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat menyaksikan video presentasi dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 akan menyampaikan materi dengan judul Interferensi dan Integrasi pada mata kuliah Sosiolinguistik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Siti Aini Mulyusti, SPD M.Hum. Baik, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Mary Mustika Putri dengan NIM 22017027 sebagai moderator. Yang kedua yaitu Amelia Putri dengan NIM 22017141. Yang ketiga yaitu Iqbal Maulana dengan NIM 22017079. Selanjutnya Rizky Amanda dengan NIM 22017117. Yang terakhir yaitu Tinatun Anggraini dengan NIM 22017051. Baik, kita akan masuk ke materi yang pertama yaitu hakikat interferensi bahasa. Di sini saya sendiri akan menjelaskan tentang hakikat interferensi bahasa, di mana ada 3 komponen penting yang merupakan hakikat dari interferensi itu sendiri, yaitu bahasa sumber atau donor yang merupakan bahasa lain dan unsur-unsur dari bahasa sumber ke penerima yang menjadi bukti terjadinya interferensi antara kedua bahasa. Baik, materi selanjutnya yaitu penyebab interferensi bahasa yang disampaikan oleh Iqbal. Kepada Iqbal dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penyebab interferensi bahasa. Fenomena interferensi bahasa terjadi karena seorang bilingual tidak bisa membedakan atau memisahkan unsur-unsur antara bahasa ibu dengan bahasa kedua. Satu, kedewasaan pelatal atau penatur bahasa. Seorang diwibahasawan akan menyebabkan terjadinya proses kotak bahasa, yaitu peristiwa pemakaian dua bahasa secara bergantian sehingga berpeluang terjadi interferensi bahasa. 2. Bisa kesetiaan pelafal atau penatur bahasa penerima. Hal tersebut nantinya akan berujung pada pengambilan kaidah-kaidah bahasa penerima yang kemudian akan terjadi pengambilan unsur bahasa sumber atau bahasa ibu yang lebih dikuasai. 3. Tidak cukupnya kosakata bahasa penerima bergantung pada kemampuan individu dalam mempelajari atau memahami kaidah bahasa. 4. Menghilangnya beberapa kosakata yang jarang digunakan. Beberapa kosakata yang jarang digunakan oleh individu lama-kelamaan akan menghilang. Jumlah kosakata yang dikuasai oleh pelafal akan berkurang sehingga akan mempengaruhi kemampuan dalam melafalkan bahasa. 5. Kebutuhan bersamaan kata atau sinonim. Penggunaan sinonim sangat penting dalam berbahasa, di mana tujuan untuk menghindari pemakaian kata yang sama secara berulang-ulang agar tidak terjadi kejenuhan. 6. Presisi bahasa sumber dan gaya bahasa. Ada beberapa kondisi di mana pelafal menganggap bahwa kemampuan menguasai bahasa sumber merupakan sebuah presisi jika ditunjukkan dalam berinteraksi. 7. Bahwa kebiasaan bahasa ibu. Faktor bawahnya kebiasaan bahasa ibu terjadi karena kurangnya kemampuan pelafal untuk berbahasa dengan bahasa penerima. Terima kasih kepada Iqbal yang telah menyampaikan materi tentang penyebab interferensi bahasa. Materi selanjutnya yaitu bentuk interferensi bahasa yang akan disampaikan oleh Rizky Amanda. Kepada Rizky Amanda dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amanda dengan NIM 22017117. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai bentuk interferensi bahasa. Menurut Giri Laksana, fenomena interferensi yang terjadi dalam berbahasa terwujud dalam bentuk yang berbeda-beda, bergantung pada medium, gaya, ragam, dan konteks yang digunakan oleh seorang dwibahasawan. Nah, dari berbagai macam sudut pandang, genre membagi bentuk interferensi ke dalam 4 jenis yang dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, ditinjau dari awal unsur serapan, di mana interferensi dapat dibedakan juga menjadi interferensi sekerabat atau internal interference dan interferensi bukan kerabat atau external interference.
di mana interferensi sekerabat merupakan jenis interferensi antara bahasa serupa, misalnya antara bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Sedangkan interferensi bahasa bukan kerabat terjadi antara bahasa yang sejatinya tidak memiliki hubungan khusus, namun urgensi penggunaannya dianggap penting, misalnya antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kedua, ditinjau dari arah unsur serapan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dalam fenomena interferensi terdapat 3 unsur penting, yaitu bahasa sumber, unsur penyerap, dan bahasa penerima, di mana setiap bahasa memiliki peluang yang sama untuk menjadi bahasa sumber atau bahasa fenomena. Jika proses interferensi berjalan 2 arah atau timbal balik, disebut sebagai interferensi produktif. Namun jika interferensi hanya berjalan 1 arah di salah satu bahasa, hanya menjadi bahasa sumber dan hanya menjadi bahasa penerima, maka disebut sebagai interferensi reseptif. 3. Ditinjau dari segi pelaku. Pada jenis interferensi ini dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, interferensi perlakuan atau performance interference. Interferensi ini terjadi pada perilaku bahasa perorangan. Yang kedua, interferensi perlakuan atau performance interference, yang dimana interferensi yang terjadi pada awal orang belajar bahasa asing. 4. Ditinjau dari segi bidang. Interferensi ini dapat digolongkan menjadi 5 macam. Di antaranya: 1. Interferensi yang terjadi pada tataran sistem bunyi atau fonologi. 2. Interferensi yang terjadi pada tataran pembentukan kata atau morfologi. 3. Interferensi yang terjadi pada tataran kalimat atau sintaksis. 4. Interferensi yang terjadi pada kosakata atau leksikon. Dan 5. Interferensi yang terjadi pada tataran makna atau semantik menurut Jandra pada tahun 1991, halaman 108. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rizky Amanda. Materi selanjutnya yaitu integrasi bahasa dan penyebab integrasi bahasa yang akan disampaikan oleh Amel. Kepada Amel dipersilahkan. Saya akan membahas integrasi bahasa. Pembahasan tentang integrasi memang tidak bisa dilepaskan dari fenomena interferensi. Bagi sebagian ahli bahasa, kedua permasalahan tersebut terkesan sulit untuk dibedakan, mengingat sama-sama terjadi proses transfer antara bahasa satu dengan bahasa lainnya. Bahtia mendefinisikan integrasi sebagai suatu proses pembawa elemen struktural dari bahasa lama ke bahasa baru, sama seperti pengertian dari interferensi. Secara lebih detail, Weinreich menyebut bahwa jika suatu unsur bahasa terinterferensi dalam bahasa lain terjadi secara berulang-ulang karena faktor-faktor suatu hal, maka semakin bertambahnya waktu unsur-unsur bahasa tersebut akan dianggap sebagai bagian dari bahasa mereka dan terjadi proses integrasi bahasa. Peranggapan fitur-fitur bahasa yang dipinjam menjadi bagian dari bahasa yang dilafalkan terjadi karena adanya kebiasaan menggunakan fitur tersebut dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya ada penyebab integrasi bahasa. Proses peminjaman unsur bahasa yang terintegrasi ke dalam bahasa lain akan mengalami penyesuaian berdasarkan sistem atau kaidah bahasa penerima. Lama waktu proses penyesuaian tersebut akan sampai pada tahap integrasi bergantung pada bentuk bahasa antar keduanya. Dengan kata lain, jika unsur atau kaidah bahasa sumber memiliki banyak kesamaan dengan bahasa penerima, maka proses penyesuaian akan cenderung cepat. Baik, terima kasih kepada Amel. Materi selanjutnya yaitu bentuk integrasi bahasa yang akan disampaikan oleh Tina. Kepada Tina dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Tun Anggraini dengan NIM 2201751. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari bentuk-bentuk integrasi bahasa. Serupa dengan interferensi, bentuk integrasi yang terjadi dalam bahasa Indonesia didominasi oleh bahasa asing produktif dan beberapa bahasa asing daerah lainnya. Dalam proses integrasi bahasa asing di dalam bahasa Indonesia ditemukan setidaknya 4 bentuk integrasi, di mana yang pertama yaitu integrasi audial. Integrasi audial merupakan bentuk integrasi yang terjadi dalam persepsi pendengar. Dengan kata lain, mulanya
pelafal, pemakaian bahasa pendengar, bahasa dan penutur aslinya, kemudian mencoba untuk melafalkannya sesuai dengan apa yang didengar. Yang kedua yaitu integrasi visual. Integrasi visual merupakan bentuk integrasi yang berasal dari bentuk tulisan yang dalam bahasa aslinya kemudian diubah menurut aturan bahasa penerima. Aturan perubahan tersebut dalam bahasa Indonesia ditemukan dalam buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu integrasi penterjemahan langsung. Integrasi penterjemahan langsung merupakan integrasi yang mencarikan kata yang sepadan antara bahasa asing dengan bahasa Indonesia. Yang keempat yaitu integrasi penterjemahan konsep. Integrasi ini dilakukan dengan mengkaji konsep kosakata asing, kemudian didirikan konsep tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Tina. Selanjutnya artikel yang akan disampaikan oleh Amel. Kepada Amel dipersilahkan. Review jurnal artikel. Yang pertama, judul artikel yaitu Interferensi dan Integrasi Bahasa Kajian Sosiolinguistik. Penulisnya Muhammad Arif Firmansyah. Nama jurnal dan volume tahun Paramasastra, volume 8 nomor 1 Maret 2021. Abstraknya, dalam masyarakat bilingual, lazim terjadi fenomena kebahasaan berupa interferensi dan integrasi. Kedua fenomena kebahasaan ini muncul karena terjadinya kontak dua bahasa, yakni bahasa pertama dan bahasa kedua. Saling kontak tersebut akan berdampak merugikan atau menguntungkan jika kontak bahasa terjadi dan unsur bahasa pertama atau kedua yang digunakan oleh penutur bahasa bilingual ternyata berbeda. Hal ini disebut sebagai interferensi dan mengakibatkan kesalahan berbahasa. Sebaliknya, jika kontak bahasa yang terjadi dan itu berarti terjadi peristiwa peminjaman atau penyerapan unsur-unsur bahasa pertama ke bahasa kedua atau sebaliknya, dan ternyata berdampak positif yaitu memperkaya bahasa pertama ataupun kedua. Fenomena ini disebut sebagai integrasi. Keduanya merupakan salah satu bahasa dalam kajian sosiolinguistik. Tujuan tulisan ini adalah membahas interferensi dan integrasi bahasa pertama dan bahasa kedua dalam kajian sosiolinguistik. Selanjutnya ada teori dari artikel ini, yaitu merupakan hasil kajian pustaka karena sumber data berupa sejumlah referensi yang membahas interferensi dan integrasi. Data dikumpulkan sebagai metode dokumentasi dengan teknik baca dan teknik catat. Data yang telah diperoleh dianalisis dan teknik deskriptif interpretatif. Selanjutnya ada hasil penelitian. Yang pertama, hakikat interferensi bahasa. Sebelum membahas tentang hakikat interferensi bahasa, perlu diketahui bahwa dalam fenomena ini terdapat 3 komponen yang penting, yaitu pertama bahasa sumber atau donor, bahasa penerima atau resipien, dan unsur bahasa yang terserap. Yang disebut sebagai bahasa sumber merupakan bahasa yang menginterferensi bahasa penerima. Jadi, unsur-unsur bahasa yang ditransfer ke dalam bahasa lain berasal dari bahasa sumber. Bahasa penerima merupakan bahasa yang menerima unsur-unsur bahasa yang diinterferensi, sedangkan unsur bahasa yang terserap adalah bentuk-bentuk kaidah atau tingkatan bahasa yang terserap dalam menjadi bukti bahwa antara kedua bahasa tersebut terjadi sebuah interferensi. Selanjutnya ada penyebab interferensi bahasa. Secara umum, fenomena ini terjadi karena seorang bilingual tidak bisa membedakan atau memisahkan unsur-unsur antara bahasa ibu dan bahasa kedua. Dalam situasi yang lebih konkret, interferensi dapat terjadi saat seorang bilingual mengalami kendala dalam melafalkan bahasa kedua, yang kemudian proses kognitif cenderung membawa fitur-fitur bahasa ibu yang lebih dikuasai untuk membantu dalam proses pelafalan. Secara lebih detail, Weinreich menyebut setidaknya ada 7 faktor yang melatar belakangi terjadinya interferensi. Yang ketiga ada bentuk interferensi bahasa. Yang terjadi dalam berbahasa terwujud dalam bentuk yang berbeda-beda, bergantung pada medium, gaya, ragam, dan konteks yang digunakan oleh seorang dwi bahasawan. Menurut Krida Laksana, tahun 2011, halaman 95. Dari pendapat tersebut diperoleh bahwa interferensi bahasa memiliki bentuk yang beragam dan keberagaman tersebut dipengaruhi oleh faktor pengaruh yang beragam pula dari berbagai macam sudut pandang. Yang keempat ada integrasi bahasa.
Pembahasan tentang integrasi memang tidak bisa dilepaskan dari fenomena interferensi. Bagi sebagian ahli bahasa, kedua permasalahan tersebut terkesan sulit untuk dibedakan, mengingat sama-sama terjadi proses transfer antara bahasa satu dengan bahasa lainnya. Bhatia mendefinisikan integrasi sebagai suatu proses membawa elemen struktural dari bahasa lama ke bahasa baru. Sama seperti pengertian dari interferensi, kebiasaan dua kajian tersebut juga dibuktikan dari pembahasan transfer bahasa yang dilakukan oleh Bhatia, di mana hanya disebutkan bentuk-bentuk transfer bahasa yang terjadi dalam suatu bahasa tanpa disebutkan perbedaan antara interferensi dan integrasinya. Yang kelima, ada penyebab integrasi bahasa. Seperti yang disebutkan sebelumnya, integrasi bahasa merupakan hasil dari fenomena interferensi yang terjadi secara berulang-ulang dan berlangsung dalam kurun waktu tertentu. Pada awalnya, pemakai bahasa akan menggunakan unsur suatu bahasa untuk melafalkan bahasa lain. Jika unsur yang dipinjam ini bisa diterima dan turut digunakan oleh pelafal atau penutur lain secara periodik dalam waktu yang lama atau terlalu lama atau belum lama, namun sangat diperlukan dalam adanya pedanan kata, maka unsur tersebut diklaim sebagai unsur bahasa yang berintegrasi. Yang keenam, ada bentuk integrasi bahasa. Serupa dengan interferensi, bentuk integrasi yang terjadi dalam bahasa Indonesia didominasi oleh bahasa asing produktif dan beberapa bahasa daerah. Dalam proses integrasi bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia ditemukan setidaknya 4 bentuk integrasi yang dikutip dari Solihah. Selanjutnya, kesimpulan dari review artikel. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa dalam masyarakat bilingual lazim terjadi fenomena kebahasaan berupa interferensi dan integrasi. Interferensi merupakan fenomena masuknya unsur-unsur bahasa pertama ke dalam penggunaan bahasa kedua atau sebaliknya, dan menimbulkan kesalahan berbahasa. Hal ini terjadi karena perbedaan struktur antara bahasa pertama dan bahasa kedua, sehingga berakibat pada kesalahan berbahasa. Integrasi merupakan fenomena kebahasaan dalam masyarakat bilingual, karena dipinjamnya atau diserapnya unsur-unsur dalam bahasa pertama oleh bahasa kedua atau sebaliknya. Dan peristiwa integrasi berdampak positif karena memperkaya bahasa pertama atau kedua, sesuai dengan status bahasa tersebut sebagai bahasa pendonor atau penerima. Baik, terima kasih kepada Amel. Kesimpulan materi hari ini yaitu dari pembahasan yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa dalam masyarakat bilingual lazim terjadi fenomena kebahasaan berupa interferensi dan integrasi. Interferensi merupakan fenomena masuknya unsur-unsur bahasa pertama ke dalam penggunaan bahasa kedua atau sebaliknya dan menimbulkan kesalahan berbahasa. Hal ini terjadi dan kedua sehingga berakibat pada kesalahan berbahasa. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.